Bank Dunia memberikan peringatan terbaru pasca kebangkrutan yang saat ini melanda Sri Lanka. Sejauh ini, lembaga global itu menyebut ada 9 negara yang juga ikut terancam bangkrut. Dalam laporan Crisis Response Group, Persatuan Bangsa-Bangsa, PBB, menyebut Afghanistan, Argentina, Mesir, Laos, Lebanon, Myanmar, Pakistan, Turki dan Zimbabwe menjadi negara yang terancam mengalami kebangkrutan. Melansir dari laporan AP, penyebab pasti krisis ekonomi yang dihadapi setiap negara ini mungkin berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tetapi ada satu benang merahnya, krisis tersebut diperburuk dengan inflasi yang tinggi. Ketika inflasi menanjak, maka daya beli masyarakat akan tergerus yang akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Di Sri Lanka, inflasi tercatat meroket 54,6% year-on-year, menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah. 9 negara yang diperkirakan akan mengalami kebangkrutan juga mengalami hal yang sama, kecuali Afghanistan yang datanya tidak tersedia. Tingginya inflasi berawal dari pandemi penyakit akibat virus corona, COVID-19, melanda. Saat itu, perekonomian global nyaris berhenti total, sebab banyak negara menerapkan kebijakan lockdown. Ketika vaksinasi sudah gencar dilakukan dan penambahan kasus baru menurun drastis, lockdown dicabut, pembatasan sosial tidak lagi ketat, kehidupan masyarakat perlahan kembali normal. Alhasil, demand menjadi meningkat, sayangnya belum mampu diimbangi dengan supply. Hukum ekonomi pun bekerja, ketika demand lebih tinggi dari supply, maka inflasi pun terjadi. Hal ini diperparah dengan perang Rusia dengan Ukraina. Sanksi yang diberikan Amerika Serikat dan sekutu ke Rusia membuat harga minyak mentah melambung, begitu juga dengan gas alam dan batu bara. Krisis energi pun melanda, yang membuat inflasi semakin meninggi. Belum lagi harga pangan yang semakin mahal akibat tersendatnya pasokan pupuk dari Rusia dan Ukraina. Alhasil inflasi menjadi tak terkendali. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Menteri Keuangan, Menkeu, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa tingkat inflasi Indonesia masih tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan banyak negara maju, bahkan di negara berkembang lainnya. Melihat kondisi tersebut, pemerintah akan terus memonitor dinamika ekonomi dan volatilitas harga komoditas,
serta menyusun analisis risiko ekonomi dan fiskal atas berbagai skenario untuk merumuskan langkah antisipasi. Jadi, kami akan menggunakan semua alat agar kami dapat menavigasi situasi yang sangat menantang ini dari pandemi yang belum berakhir, serta risiko geopolitik baru, ujar Menkeu. Demikian informasi dari channel Anak Kampung Cerdas Pintar dan Rajin Membantu Orang Tua, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada berita berikutnya, terima kasih.